saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber dan media pembelajaran akidah akhlak. 1. Pengertian sumber pembelajaran. Kata sumber berarti suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan atau disiapkan dengan maksud memungkinkan atau memberikan kesempatan siswa untuk belajar. Sedangkan kata belajar hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Belajar menurut Mirsoi merupakan suatu kegiatan baik dengan bimbingan tenaga pengajar maupun dengan usaha sendiri. Kehadiran tenaga pengajar dalam kegiatan belajar dimaksudkan agar belajar lebih lancar, lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih berhasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber pembelajaran adalah sarana pembelajaran yang sangat penting di mana menjadi keharusan bagi pendidik untuk mengembangkan berbagai macam sumber untuk membantu proses mengajar dan melengkapi pembelajaran yang kurang lengkap dari buku cetak untuk menambah informasi, memperluas konsep dan untuk membangkitkan semangat peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran akidah akhlak. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius atau medium, yang berarti pengantar atau perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut wasailun, yang artinya juga pengantar atau perantara dalam menyampaikan pesan. Media pembelajaran merupakan semua alat bantu atau cara yang digunakan dalam pembelajaran, baik dalam bentuk cetak, pendengaran, atau penglihatan, yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman siswa dalam suatu materi yang diterangkan. Sedangkan media pembelajaran akidah akhlak itu sendiri merupakan segala cara atau alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak, yaitu baik dalam bentuk cetak maupun audiovisual, yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman siswa dalam mempelajari materi akidah akhlak. Ini saya akan menjelaskan mengenai jenis media dan sumber pembelajaran pada akidah akhlak. Pada dasarnya, pemilihan sumber dan media untuk pengajaran akidah akhlak sangat mempengaruhi pada proses pembelajaran, terutama pada seorang guru untuk mempermudah dia dalam pengajaran atau pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswanya. Pengklasifikasian media tersebut dapat terbagi menjadi 3, yaitu pertama media auditif atau hanya bisa didengar saja, seperti rekaman ataupun lagu. Yang kedua yaitu media visual. Media visual sendiri adalah media yang hanya bisa dilihat, yaitu seperti gambar ataupun foto. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual sendiri yaitu media yang dapat dilihat dan juga didengar, seperti contoh yaitu televisi, video, seperti itu. Pada dasarnya pembelajaran akidah akhlak selama ini mengalami kendala yang cukup sering terjadi, yaitu pembelajaran yang sering dikategorikan mengarah ke ceramah saja. Media yang digunakan pada guru-guru pembelajaran akidah akhlak cukup tidak begitu banyak. Mereka hanya mengandalkan ceramah dan bercerita seperti layaknya pembelajaran biasa tanpa menggunakan suatu media. Padahal ada banyak sekali pilihan media yang dapat kita manfaatkan sebagai seorang guru untuk melakukan pembelajaran. Media pembelajaran dapat memanipulasi keadaan, peristiwa ataupun objek sehingga sesuatu yang tidak mungkin dihadirkan dapat dihadirkan. Sebagai contoh dalam pembelajaran akidah akhlak adalah guru dapat menggunakan film untuk menampilkan
keteladanan dari kisah-kisah nabi dan para rasul. Dari situ, siswa juga dapat mengetahui bagaimana sifat dan kisah pada zaman dahulu, tidak hanya melalui media guru saja atau ceramah. Menghadirkan media akan lebih memberikan kesan tersendiri dalam suatu pembelajaran, terutama pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran ini dapat dilakukan seperti pemberian film, gambar, lalu masukan yaitu musik slide ataupun video-video animasi yang dapat menarik pembelajaran siswa terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Berdasarkan dari beberapa literatur, berikut beberapa sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru khususnya dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pesan. Pesan yaitu suatu informasi yang terdapat dalam sumber lain yang bentuknya data, ide, atau fakta terkait dengan materi tersebut. Lalu yang kedua yaitu manusia sendiri. Manusia sendiri ialah suatu bentuk penyimpan, pengolah atau penyampaian materi tersebut, dengan kata lain yaitu seorang guru. Guru sebagai perantara utama yaitu dalam sumber pembelajaran yang dianggap tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu berbagai aktivitas dan kegiatan. Maksud dari berbagai aktivitas dan kegiatan sendiri adalah segala kegiatan dan aktivitas yang telah dirancang dalam proses pembelajaran untuk menunjang dan memanfaatkan siswa dalam pembelajaran. Pengalaman yang mereka peroleh dalam proses pembelajaran tersebut harus menjadi sumber belajar untuk kedepannya. Yang keempat yaitu teknik atau metode. Di sini yang dimaksud sebagai prosedur atau rancangan yang dipersiapkan untuk pembelajaran yang berupa bahan, alat, ataupun lingkungan guna menyampaikan pesan dari materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan sendiri adalah segala sesuatu atau situasi yang menunjang suatu proses pembelajaran siswa. Misalnya gedung, kelas, ataupun lingkungan di sekolah tersebut. Pembelajaran dapat kita lakukan tidak hanya di kelas saja, tetapi juga bisa kita lakukan pada luar sekolah ataupun di gedung untuk sebagai bentuk penunjang pembelajaran. Memberikan kesan tersendiri dalam suatu pembelajaran, terutama pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran ini dapat dilakukan seperti pemberian film, gambar, lalu masukan yaitu musik slide ataupun video-video animasi yang dapat menarik pembelajaran siswa terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Berdasarkan dari beberapa literatur, berikut beberapa sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru khususnya dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pesan. Pesan yaitu suatu informasi yang terdapat dalam sumber lain yang bentuknya data, ide, atau fakta terkait dengan materi tersebut. Lalu yang kedua yaitu manusia sendiri. Manusia sendiri ialah suatu bentuk penyimpan, pengolah, atau penyampaian materi tersebut, dengan kata lain yaitu seorang guru. Guru sebagai perantara utama yaitu dalam sumber pembelajaran yang dianggap tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu berbagai aktivitas dan kegiatan. Maksud dari berbagai aktivitas dan kegiatan sendiri adalah segala kegiatan dan aktivitas yang telah dirancang dalam proses pembelajaran untuk menunjang dan memanfaatkan siswa dalam pembelajaran. Pengalaman yang mereka
mereka peroleh dalam proses pembelajaran tersebut harus menjadi sumber belajar untuk kedepannya. Yang keempat yaitu teknik atau metode. Di sini yang dimaksud sebagai prosedur atau rancangan yang dipersiapkan untuk pembelajaran yang berupa bahan, alat, ataupun lingkungan guna menyampaikan pesan dari materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan sendiri adalah segala sesuatu yang atau situasi yang menunjang suatu proses pembelajaran siswa. Misalnya gedung, kelas, ataupun lingkungan di sekolah tersebut. Pembelajaran dapat kita lakukan tidak hanya di kelas saja, tetapi juga bisa kita lakukan pada luar sekolah ataupun di gedung untuk sebagai bentuk penunjang pembelajaran. Media pembelajaran akidah akhlak. Media pembelajaran akidah akhlak dapat dilihat dari jenisnya. Dapat diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu audio, cetak, dan media elektronik. Bates juga mengidentifikasikan ciri utama dari media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Bates juga membedakan antara media siar atau disebut dengan telecommunication dan media rekam atau disebut dengan recording, sehingga terdapat 8N klarifikasi media, antara lain media visual gerak, media audio visual diam, media audio semi gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi gerak, media audio, dan media cetak. Ada beberapa jenis media pendidikan yang bisa digunakan dalam proses pengajaran. Yang pertama, media grafis seperti gambar, foto, diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Atau bisa disebut dengan media 2 dimensi karena mempunyai ukuran panjang dan lebar. Yang kedua, media 3 dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat atau solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, diorama. Yang ketiga, media proyeksi seperti slide, film, strip, film, penggunaan OHP. Yang keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pendidikan. Sumber ajaran pendidikan akidah akhlak. Sumber ajaran dalam pembelajaran akidah akhlak dapat dibagi menjadi 2, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Oleh karena itu, Al-Quran sebagaimana kalam Allah yang qadim dan bukanlah hasil pemikiran manusia. Pada dasarnya, ayat-ayat Al-Quran membentuk seluruh sistematis pendidikan. Dalam pandangan Abdurrahman Sholid Abdullah, banyak orang yang tidak mengerti tentang aspek pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran. Menurutnya, dimungkinkan karena mereka bingung dalam membuat koneksi antara Al-Quran dengan pendidikan, serta tidak menemukan dalam Al-Quran istilah umum yang dipergunakan di dalam dunia pendidikan. Mereka menganggap Al-Quran sama sekali tidak mempunyai pandangan tentang pendidikan. Untuk selanjutnya, adapun sumber dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan akidah yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sedangkan sumber dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan akhlak yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Selain Al-Quran,
Sumber yang kedua dalam pendidikan akidah akhlak yaitu as-sunnah. As-sunnah di sini yang dimaksud yaitu segala bentuk tingkah laku atau perbuatan Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani dan harus kita contoh. Jadi, sumber dalam pendidikan akidah akhlak tidak Al-Quran saja, akan tetapi as-sunnah juga menjadi sumber pendidikan akidah akhlak. Mengapa demikian? Karena ada sebagian ayat dalam Al-Quran masih menguraikan prinsip-prinsip dasar secara rinci, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk bahwa ayat dalam Al-Quran masih perlu penjelasan dari as-sunnah. Untuk materi yang terakhir yaitu memilih media dan sumber belajar akidah akhlak. Nah, di sini bagaimana media dan sumber belajar ini digunakan untuk membantu siswa. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang tepat. Nah, yang pertama itu media yang digunakan harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, media yang digunakan harus sesuai dengan materi. Nah, yang ketiga, itu media harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Nah, untuk yang keempat yaitu media sesuai dengan kemampuan guru dalam mengoperasikan. Nah, adapun dalam memilih sumber pembelajaran itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ekonomis, dan yang kedua itu bersifat praktis dan sederhana, dan yang ketiga itu bersifat fleksibel. Media agama Islam dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam untuk mencapai tujuan, kemudian pembelajaran dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.